Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Rosweni, mahasiswa Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur dengan nomor induk mahasiswa P07224319073. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan penilaian pencapaian kompetensi atau PPK 4 Asuhan Kebidanan Komunitas RT 43 Kelurahan Geraha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Madia, Balikpapan tahun 2020. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eli Rahmawati, SSIT Kemkes selaku penguji dan pembimbing institusi. Terima kasih kepada Sri Suswarni, AMDKEP selaku penguji pembimbing lahan praktek yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan laporan ini. Praktek kerja lapangan ini telah dilaksanakan oleh kelompok 4 mahasiswa D3 Kebidanan Poltekkes Kalimantan Timur yang dilaksanakan mulai tanggal 11 November sampai dengan tanggal 29 November tahun 2019 bertempat di RT 43 Kelurahan Geraha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Berdasarkan data dan analisa yang telah dilakukan, terdapat beberapa permasalahan kesehatan yang terjadi di RT 43 Kelurahan Geraha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, yaitu antara lain: 1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular seksual. Menurut data, dari 140 keluarga yang mengerti tentang penyakit menular seksual, hanya 45 keluarga atau sebesar 32,14%. Sedangkan yang tidak mengerti tentang penyakit menular seksual sebanyak 95 keluarga atau sebesar 67,85%. 2. Kurangnya pengetahuan tentang pemeriksaan IPA dan Papsemir. Data dari 140 keluarga yang mengetahui tentang IPA dan Papsemir sebanyak 16 keluarga atau sebesar 11,42%. Dan yang tidak mengetahui tentang pemeriksaan IPA dan Papsemir sebanyak 124 keluarga atau sebesar 88,57%. 3. Kurangnya pengetahuan orang tua tentang masalah stunting. Dari data yang ada, 72 orang tua balita yang mengerti tentang stunting hanya 32 orang tua balita atau sebesar 44,5%. Sedangkan yang tidak mengerti tentang stunting 40 orang tua balita atau sebesar 55,5%. 4. Kurangnya pengetahuan dan minat pasangan usia subur dalam ber-KB. Berdasarkan data dari 102 kakak PUS yang terdata, sebanyak 50 PUS atau 47,02% yang menggunakan KB dan 52 PUS atau 50,98% yang tidak menggunakan KB. 5. Kurangnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja. Data yang ada dari 84 remaja yang mengetahui tentang kesehatan reproduksi remaja sebanyak 65 remaja atau sebesar 77,38%. Dan yang tidak mengetahui tentang kesehatan reproduksi remaja sebanyak 19 remaja atau sebesar 22,61%. Dari permasalahan tersebut di atas telah dilakukan implementasi berupa penyuluhan kesehatan. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, saya mengambil salah satu permasalahan untuk dilakukan inovasi, yaitu permasalahan kurangnya pengetahuan tentang pemeriksaan IPA dan Papsemir, di mana dari data yang ada, dari 140 keluarga yang mengetahui tentang IPA dan Papsemir sebanyak 16 keluarga atau sebesar 11,42%. Dan yang tidak mengetahui tentang pemeriksaan IPA dan Papsemir sebanyak 124 keluarga atau sebesar 88,57%. Metode tes IPA atau metode inspeksi visual asam asetat
adalah pemeriksaan leher rahim yang juga bisa digunakan sebagai pendeteksi pertama. Jika dibandingkan dengan pap smear, tes IPA cenderung lebih murah karena pemeriksaan dan hasil diolah langsung, tanpa harus menunggu hasil laboratorium. Jadi, tes IPA menggunakan asam asetat atau asam cuka dengan kadar 3-5%. Tes IPA menggunakan asam asetat atau asam cuka dengan kadar 3-5%, yang kemudian diusapkan pada leher rahim. Pemeriksaan ini dianggap pemeriksaan awal yang efektif dan murah untuk mendeteksi kanker serviks. Pasalnya, tidak dibutuhkan waktu dan pengamatan laboratorium lagi untuk tahu hasilnya. Selain itu, kelebihan tes IPA lainnya adalah pemeriksaan ini aman dilakukan kapanpun. Pap smear adalah pemeriksaan kesehatan yang mampu mendeteksi kanker rahim. Bahkan para ahli menyatakan bahwa tes ini juga bisa mendeteksi tahapan pre-kanker, satu tahap sebelum kanker serviks terjadi. Pap smear sebaiknya mulai dilakukan secara rutin dalam 3 tahun sekali, ketika Anda telah menikah ataupun telah melakukan hubungan seksual. Pemeriksaan ini memeriksa jaringan sel serviks atau leher rahim Anda. Pemeriksaan dilakukan ketika Anda tidak sedang mengalami menstruasi. Jadi, ketika pemeriksaan dilakukan, dokter akan mengambil sedikit bagian dari leher rahim dan kemudian dilanjutkan dengan pengecekan laboratorium. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa deteksi dini kanker serviks perlu dilakukan sangat penting untuk wanita usia subur. Untuk itu perlu dilakukan inovasi-inovasi agar masyarakat khususnya warga RT 43 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara memiliki pengetahuan tentang IPA dan pap smear. Inovasi yang dilakukan oleh saya yaitu membuat video animasi berdurasi pendek sekitar 3 menit dan stiker berukuran 10x15 cm yang berisikan tentang pengetahuan mengenai IPA dan pap smear yang akan dibagikan kepada warga masyarakat RT 43 untuk ditempel di rumah masing-masing. Video ini akan diputar dan linknya akan dikirimkan ke ponsel warga RT 43.
inovasi penggunaan video in animasi berdurasi pendek dan stiker, yaitu video animasi dapat ditonton berulang-ulang oleh warga tanpa harus dilakukan penyuluhan dan diingatkan oleh tenaga kesehatan. Sedangkan penggunaan stiker tempel yang ditempelkan di rumah warga diharapkan dapat menjadi pengingat berbentuk gambar dan mengedukasi warga untuk melakukan tes IPA dan Pap Semir secara rutin. Demikian hasil laporan PPK 4 dan hasil inovasi ini saya sampaikan atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.